Dalam Primbon Jawa, ada satu aturan yang sangat tegas. Energi tidak hanya ditentukan oleh apa yang digunakan, tetapi bagaimana urukannya. Banyak orang gagal bukan karena bunganya salah, melainkan karena kombinasinya clear. Tahun 2026 disebut sebagai tahun di mana energi mudah salah sambung. Jika urutan bunga dibalik, yang seharusnya menetralkan justru bisa membuka celah baru bagi nasib buruk masuk. Primbon bahkan menyebut kondisi ini sebagai energi tabrakan. Mari kita bahas dengan pelan, karena bagian ini tidak boleh disepelekan. Prinsip dasar kombinasi bunga primbon. Leluhur Jawa memahami satu hukum alam sederhana. Bersih dulu, baru dijaga, lalu dikunci, kemudian diikat. Itulah sebabnya urutan bunga tidak bisa ditukar-tukar. Jika dibalik, hasilnya 0 atau lebih buruk. Urutan primbon untuk tahun 2026 adalah melati putih, kenanga, mawar merah, kantil. Urutan ini bukan estetika, ini alur kerja energi. Tahap pertama, melati putih, membersihkan jalur. Melati harus selalu di awal. Mengapa? Karena melati berfungsi membuka dan membersihkan jalur energi. Jika melati tidak diletakkan pertama, maka bunga lain akan bekerja di jalur yang masih kotor. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi bekerja di tanah berlumpur. Akibatnya, kenanga tidak stabil, mawar jadi agresif, kantil kehilangan daya ikat. Kesalahan paling fatal yang sering terjadi, mawar diletakkan lebih dulu dari melati. Dalam primbon, ini dianggap pantangan keras. Tahap kedua, kenanga, menetralkan dan menyelaraskan. Setelah jalur dibersihkan, kenanga bertugas menenangkan getaran hidup. Kenanga tidak bekerja jika energi masih liar. Itulah sebabnya ia tidak boleh mendahului melati. Primbon mengibaratkan kenanga seperti air tenang setelah badai. Di tahun 2026, tahap ini sangat krusial karena banyak orang mengalami hidup yang loncat-loncat. Emosi naik, rezeki turun, keputusan salah. Kenanga membantu menahan itu, tapi hanya jika jalur sudah bersih. Tahap ketiga, mawar merah, pengunci diri. Mawar merah tidak boleh di awal dan tidak boleh di akhir. Ia harus berada di tengah, setelah stabil, sebelum diikat. Dalam primbon, mawar merah adalah simbol pagar. Ia mengunci energi diri agar tidak bocor. Jika mawar diletakkan terlalu awal, ia mengunci energi kotor di dalam. Jika terlalu akhir, ia kehilangan fungsi proteksi. Kesalahan ini sering berujung pada emosi mudah meledak, konflik mendadak, dan rasa panas di dalam rumah. Tahap keempat, kantil, pengikat akhir. Kantil selalu terakhir, tidak ada pengecualian. Ia bekerja seperti simpul terakhir dalam ikatan. Tanpa kantil, energi bersih dan terlindungi masih bisa tercerai. Primbon menyebut kantil sebagai penutup kerja bunga. Di tahun 2026 yang rawan konflik keluarga, kantil berfungsi menahan agar masalah tidak berkembang menjadi perpecahan. Jika kantil dipasang di awal, ia dianggap mengikat sesuatu yang belum siap dan justru membuat energi stagnan. Kesalahan kombinasi yang sering terjadi. Primbon mencatat beberapa kesalahan umum. Melati dan mawar disatukan tanpa kenanga. Kantil diletakkan sendiri tanpa bunga lain. Urutan dibalik karena alasan estetika. Semua bunga dicampur jadi satu wadah. Kesalahan-kesalahan ini dipercaya membuat bunga kehilangan watak primbonnya. Primbon selalu menekankan satu hal, alam tidak bisa dipaksa, hanya bisa diselaraskan. Kombinasi bunga bukan soal percaya atau tidak, melainkan soal menghormati urutan kerja alam. Dan di tahun 2026, yang selamat dari arus buruk bukan yang paling berani, melainkan yang paling patuh pada tanda. Penempatan bunga primbon dan larangan fatal yang sering diabaikan. Dalam primbon Jawa, ada satu kalimat yang sangat terkenal namun sering diabaikan. Benda baik di tempat salah berubah jadi beban. Artinya jelas,
Bunga sekuat apapun tidak akan bekerja jika diletakkan di ruang yang keliru. Tahun 2026 disebut sebagai tahun di mana energi rumah sangat menentukan nasib penghuninya. Salah satu kesalahan paling sering terjadi bukan pada jenis bunga, melainkan penempatannya. Mari kita bahas satu persatu, dan mohon disimak dengan tenang, karena bagian ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Ini 1. Melati putih. Tidak boleh di kamar tidur. Melati adalah pembersih energi luar. Karena itu, primbon melarang keras menaruh melati di kamar tidur. Mengapa? Karena kamar tidur adalah ruang energi pribadi. Jika melati diletakkan di sana, ia justru akan menyerap energi pemiliknya sendiri. Efek yang sering dirasakan, tidur tidak nyenyak, mimpi aneh berulang, dan bangun dengan badan lemas tanpa sebab jelas. Penempatan yang benar, dekat pintu masuk rumah atau ruang tamu, melati bertugas menyaring energi sebelum masuk lebih jauh. 2. Kenanga. Harus menghadap pintu utama rumah. Kenanga berfungsi menstabilkan arus rezeki. Karena itu, arah penempatannya sangat penting. Primbon menyebut, kenanga harus menghadap jalur keluar masuk energi, yaitu pintu utama rumah. Jika kenanga diletakkan di sudut gelap, di belakang rumah, atau di ruang tertutup tanpa sirkulasi, dayanya mati perlahan. Kesalahan umum, kenanga diletakkan di kamar mandi, dekat tempat sampah, atau bercampur dengan barang rusak. Efeknya, rezeki terasa mampir sebentar, datang tapi tidak menetap. 3. Mawar merah, pantang dekat dapur dan tempat panas. Mawar merah memiliki energi keras dan protektif, karena itu, primbon melarang keras menaruhnya di area panas seperti dapur. Api dan mawar merah dianggap energi sejenis yang saling memicu. Jika dilanggar, yang muncul bukan perlindungan, melainkan konflik. Tanda-tanda kesalahan ini, emosi penghuni rumah cepat naik, pertengkaran kecil membesar, suasana rumah terasa panas walau tidak ramai. Penempatan ideal, ruang tengah atau ruang kerja. Di sana, mawar merah berfungsi sebagai pengunci diri dan batas energi. 4. Kantil. Hanya boleh di ruang tengah atau dekat air. Kantil adalah bunga pengikat. Ia tidak bekerja di sembarang tempat. Primbon menyebut, kantil paling kuat jika dekat unsur air atau di ruang tengah rumah, tempat energi seluruh penghuni bertemu. Jika kantil diletakkan di luar rumah, di gudang, atau di tempat sepi yang jarang dilewati, dayanya tidak terhubung. Tanda kantil bekerja, suasana rumah lebih tenang, masalah cepat reda, konflik tidak berlarut-larut. Jika kantil cepat layu tanpa sebab, primbon menganggapnya sebagai tanda bahwa ia telah mengambil energi buruk yang seharusnya mengenai penghuni rumah. Larangan fatal yang sering diremehkan. Primbon mencatat beberapa larangan keras. Jangan mencampur semua bunga dalam satu vas. Jangan meletakkan bunga di lantai. Jangan menggunakan bunga palsu atau palsu. Jangan membiarkan bunga layu terlalu lama. Bunga yang dibiarkan mati dipercaya berubah dari penetral menjadi penyimpan energi negatif. Primbon selalu mengingatkan, rumah adalah cermin nasib penghuninya. Bunga bukan sekedar hiasan, melainkan penjaga sunyi yang bekerja tanpa suara. Di tahun 2026, kesalahan kecil dalam penempatan bisa berakibat besar. Karena dalam hitungan primbon, yang terlihat sepele justru yang paling menentukan. Primbon Jawa selalu menegaskan satu hal penting. Energi tidak pernah diam. Ia selalu bergerak, memberi tanda, dan meninggalkan jejak. Masalahnya, banyak orang tidak peka membaca tanda. Padahal, bunga yang digunakan sebagai penetral nasib tidak bekerja dalam diam. Ia selalu memberi sinyal. Tahun 2026 disebut sebagai tahun ujian kepekaan batin. Siapa yang peka, selamat lebih awal. Siapa yang abai, sadar setelah terlambat. Mari kita bahas satu persatu. Tanda bunga sedang bekerja menurut primbon. Primbon menyebutkan, ketika bunga berfungsi dengan benar, perubahannya tidak selalu dramatis, namun konsisten. Beberapa tanda yang sering muncul, suasana rumah terasa lebih ringan tanpa alasan jelas, konflik kecil cepat selesai, tidak berlarut, tidur lebih nyenyak meski masalah belum selesai. Rezeki datang perlahan tapi tidak bocor. Emosi lebih terkendali, tidak mudah meledak. Ini bukan keberuntungan instan.
Dalam primbon ini disebut energi sudah berpihak. Bunga tidak menghapus masalah, tetapi mencegah masalah membesar. Tanda bunga menyerap energi buruk. Ada satu tanda yang sering membuat orang salah paham. Bunga layu tiba-tiba. Dalam logika biasa, ini dianggap wajar. Namun dalam primbon, jika bunga layu tanpa sebab jelas, air cukup, cahaya cukup, posisi benar, maka itu sering diartikan sebagai bunga telah mengambil bagian nasib buruk yang seharusnya jatuh pada pemilik rumah, terutama pada bunga kantil dan melati. Karena itu, primbon melarang keras, memarahi bunga yang cepat layu, membuangnya dengan emosi, atau menganggapnya pertanda buruk tanpa pemahaman. Bunga yang sudah selesai bekerja harus dilepas dengan niat netral, bukan ketakutan. Tanda bunga gagal bekerja atau salah penanganan. Primbon juga mencatat tanda-tanda kegagalan yang sering diabaikan. Rumah terasa panas meski sepi, masalah kecil muncul berulang di titik yang sama, emosi penghuni naik tanpa pemicu jelas, bunga terlihat segar tapi suasana rumah berat. Ini disebut kondisi bunganya hidup tapi energinya mati. Biasanya terjadi karena niat pemilik rumah ragu-ragu, bunga diletakkan asal estetika, larangan penempatan dilanggar, atau bunga diperlakukan hanya sebagai hiasan. Primbon sangat tegas, bunga tidak bekerja untuk orang yang meremehkan proses. Pesan leluhur Jawa untuk tahun 2026. Di bagian akhir, primbon menyampaikan pesan yang sangat sunyi namun tajam. Tahun berat tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dilewati dengan sikap yang benar. Leluhur tidak mengajarkan manusia untuk melawan nasib. Mereka mengajarkan menyelaraskan diri dengan waktu. Bunga hanyalah perantara, yang menentukan tetap niat, sikap, dan kesadaran diri. Di tahun 2026, orang yang selamat bukan yang paling percaya, tetapi yang paling rendah hati membaca tanda. Primbon tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya memberi satu keistimewaan. Masalah tidak datang bersamaan. Dan itu sudah cukup untuk membuat seseorang bertahan, melangkah pelan, dan tidak tumbang di tengah jalan. Jika Anda masih menyimak sampai bagian ini, mungkin bukan karena kebetulan. Dalam kepercayaan primbon Jawa, ketertarikan yang berulang seringkali adalah tanda kesiapan batin. Primbon Jawa selalu menutup ajarannya dengan satu pengingat keras namun jujur. Tidak ada benda yang lebih kuat dari sikap hidup manusia itu sendiri. Bunga, sekuat apapun wataknya, bukan alat sihir, bukan pula jalan pintas untuk menantang takdir. Ia hanyalah penjaga jalan. Tahun 2026 menurut primbon adalah tahun di mana banyak orang keliru memahami perlindungan. Mereka mencari pengaman instan, namun lupa memperbaiki arah langkahnya sendiri. Dan disinilah pesan leluhur menjadi sangat penting. Bunga tidak bekerja untuk niat yang salah. Primbon menyebutkan dengan sangat tegas, bunga tidak akan bekerja untuk orang yang berniat serakah, merugikan, atau meremehkan keseimbangan. Jika seseorang berharap menutup kesalahan besar dengan bunga, mempertahankan niat buruk sambil mencari perlindungan, atau menggunakan kearifan leluhur untuk kepentingan ego, maka bunga akan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak melindungi. Dalam bahasa primbon, ini disebut energi tidak berkenan. Bunga hanya membantu menggeser bukan mengubah takdir. Ini bagian yang sering disalahpahami. Primbon tidak pernah menjanjikan nasib buruk akan hilang sepenuhnya. Yang dijanjikan adalah pergeseran arah. Masalah yang seharusnya besar menjadi kecil. Yang seharusnya menumbangkan menjadi pelajaran. Di tahun 2026 yang penuh tekanan waktu, pergeseran kecil ini justru menjadi penyelamat. Karena dalam hitungan leluhur, yang membuat manusia hancur bukan satu musibah besar, melainkan rentetan masalah tanpa jeda. Kapan bunga harus dilepas bukan dipertahankan? Primbon juga mengajarkan satu sikap yang jarang dibahas. Tahu kapan harus melepas. Bunga tidak untuk disimpan selamanya. Ketika bunga sering layu tanpa sebab, suasana rumah sudah stabil, atau batin terasa lebih ringan secara konsisten, maka itu pertanda tugas bunga telah selesai. Mempertahankan bunga yang sudah selesai bekerja justru bisa membuat energi stagnan. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai menahan yang seharusnya pulang. Pesan leluhur paling dalam untuk tahun 2026. Di akhir primbon, tersimpan pesan yang sangat sunyi namun tajam. Tahun berat tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dilewati dengan sikap yang benar. Leluhur tidak mengajarkan manusia untuk melawan nasib. Mereka mengajarkan menyelaraskan diri dengan waktu. Bunga hanyalah perantara, yang menentukan tetap
niat, sikap, dan kesadaran diri. Di tahun 2026, orang yang selamat bukan yang paling percaya, tetapi yang paling rendah hati membaca tanda. Primbon tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya memberi satu keistimewaan. Masalah tidak datang bersamaan. Dan itu sudah cukup untuk membuat seseorang bertahan, melangkah pelan, dan tidak tumbang di tengah jalan. Jika Anda masih menyimak sampai bagian ini, mungkin bukan karena kebetulan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketertarikan yang berulang seringkali adalah tanda kesiapan batin. Primbon Jawa selalu menutup ajarannya dengan satu pengingat keras namun jujur. Tidak ada benda yang lebih kuat dari sikap hidup manusia itu sendiri. Bunga, sekuat apapun wataknya, bukan alat sihir, bukan pula jalan pintas untuk menantang takdir. Ia hanyalah penjaga jalan. Tahun 2026 menurut Primbon adalah tahun di mana banyak orang keliru memahami perlindungan. Mereka mencari pengaman instan, namun lupa memperbaiki arah langkahnya sendiri. Dan disinilah pesan leluhur menjadi sangat penting. Bunga tidak bekerja untuk niat yang salah. Primbon menyebutkan dengan sangat tegas, bunga tidak akan bekerja untuk orang yang berniat serakah, merugikan, atau meremehkan keseimbangan. Jika seseorang berharap menutup kesalahan besar dengan bunga, mempertahankan niat buruk sambil mencari perlindungan, atau menggunakan kearifan leluhur untuk kepentingan ego, maka bunga akan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak melindungi. Dalam bahasa Primbon, ini disebut energi tidak berkenan. Bunga hanya membantu menggeser bukan mengubah takdir. Ini bagian yang sering disalahpahami. Primbon tidak pernah menjanjikan nasib buruk akan hilang sepenuhnya. Yang dijanjikan adalah pergeseran arah. Masalah yang seharusnya besar menjadi kecil. Yang seharusnya menumbangkan menjadi pelajaran. Di tahun 2026 yang penuh tekanan waktu, pergeseran kecil ini justru menjadi penyelamat. Karena dalam hitungan leluhur, yang membuat manusia hancur bukan satu musibah besar, melainkan rentetan masalah tanpa jeda. Kapan bunga harus dilepas bukan dipertahankan? Primbon juga mengajarkan satu sikap yang jarang dibahas. Tahu kapan harus melepas. Bunga tidak untuk disimpan selamanya. Ketika bunga sering layu tanpa sebab, suasana rumah sudah stabil, atau batin terasa lebih ringan secara konsisten, maka itu pertanda tugas bunga telah selesai. Mempertahankan bunga yang sudah selesai bekerja justru bisa membuat energi stagnan. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai menahan yang seharusnya pulang. Pesan leluhur paling dalam untuk tahun 2026. Di akhir Primbon, tersimpan pesan yang sangat sunyi namun tajam. Tahun berat tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dilewati dengan sikap yang benar. Leluhur tidak mengajarkan manusia untuk melawan nasib. Mereka mengajarkan menyelaraskan diri dengan waktu. Bunga hanyalah perantara, yang menentukan tetap niat, sikap, dan kesadaran diri. Di tahun 2026, orang yang selamat bukan yang paling percaya, tetapi yang paling rendah hati membaca tanda. Primbon tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya memberi satu keistimewaan. Masalah tidak datang bersamaan. Dan itu sudah cukup untuk membuat seseorang bertahan, melangkah pelan, dan tidak tumbang di tengah jalan. Jika Anda masih menyimak sampai bagian ini, mungkin bukan karena kebetulan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketertarikan yang berulang seringkali adalah tanda kesiapan batin. Primbon Jawa selalu menutup ajarannya dengan satu pengingat keras namun jujur. Tidak ada benda yang lebih kuat dari sikap hidup manusia itu sendiri. Bunga, sekuat apapun wataknya, bukan alat sihir, bukan pula jalan pintas untuk menantang takdir. Ia hanyalah penjaga jalan. Tahun 2026 menurut Primbon adalah tahun di mana banyak orang keliru memahami perlindungan. Mereka mencari pengaman instan, namun lupa memperbaiki arah langkahnya sendiri. Dan disinilah pesan leluhur menjadi sangat penting. Bunga tidak bekerja untuk niat yang salah. Primbon menyebutkan dengan sangat tegas, bunga tidak akan bekerja untuk orang yang berniat serakah, merugikan, atau meremehkan keseimbangan. Jika seseorang berharap menutup kesalahan besar dengan bunga, mempertahankan niat buruk sambil mencari perlindungan, atau menggunakan kearifan leluhur untuk kepentingan ego, maka bunga akan diam, tidak menolak, tapi juga tidak melindungi. Dalam bahasa Primbon, ini disebut energi tidak berkenan. Bunga hanya membantu menggeser bukan mengubah takdir. Ini bagian yang sering disalahpahami. Primbon tidak pernah menjanjikan nasib buruk akan hilang sepenuhnya. Pernahkah Anda merasa tahun belum benar-benar berjalan, tapi hidup sudah terasa berat?
rezeki serat tanpa sebab jelas, hati gelisah, tidur tidak nyenyak. Masalah datang bergantian, seolah ada pola yang mengintai. Primbon Jawa menyebutkan satu hal yang jarang dibicarakan. Tidak semua nasib buruk datang karena kesalahan kita. Sebagian sudah dipetakan oleh waktu. Dan untuk tahun 2026, para leluhur meninggalkan peringatan sunyi bahwa akan ada energi negatif yang bergerak halus, masuk ke rumah, ke pikiran, bahkan ke keberuntungan seseorang tanpa disadari. Namun, mereka juga meninggalkan penangkalnya. Sederhana, alami, dan sering diremehkan. Bunga. Salam rahayu untuk Anda semua yang sedang menyimak. Di channel ini, kita tidak sedang menakut-nakuti. Kita sedang membaca tanda. Primbon Jawa bukan kitab ramalan kosong. Ia adalah catatan panjang tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan waktu, alam, dan energi yang tidak selalu terlihat. Tahun 2026, menurut hitungan Primbon, bukan tahun yang bisa dilewati dengan sikap sembrono. Ada pergeseran energi, ada tabrakan niat, dan ada nasib buruk yang tidak datang dengan suara keras, melainkan masuk perlahan, melalui rumah, benda, bahkan suasana hati. Di masa lalu, ketika leluhur merasakan pertanda seperti ini, mereka tidak panik, mereka tidak melawan, mereka menetralkan. Dan salah satu cara paling tua, paling halus, namun dipercaya paling patuh pada hukum alam adalah menggunakan bunga tertentu. Bukan sembarang bunga, bukan sekedar hiasan, melainkan bunga yang dalam Primbon disebut memiliki watak penjaga, penyerap bala, dan penyeimbang nasib. Dalam video ini, kita akan mengunggap bunga apa saja yang dipercaya mampu mengusir sial 2026, kombinasi yang tidak boleh salah, serta penempatan yang jika keliru justru bisa mengundang masalah baru. Ini bukan ritual gelap, ini kearifan lama yang sering dilupakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Jika memang ada cara sederhana untuk menjaga diri dan keluarga dari nasib buruk, apakah Anda ingin mengetahuinya lebih awal atau menunggu sampai semuanya terlambat? Jika Anda merasa video seperti ini penting, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Bukan untuk saya, tapi agar Anda tidak melewatkan pembahasan Primbon yang jarang dibuka di tempat lain. Tuliskan juga di kolom komentar, saya siap menyimak, sebagai tanda niat Anda selaras dengan pembahasan ini. Dan ingat, di Primbon Jawa, niat yang dituliskan adalah niat yang diperkuat. Baik, mari kita mulai pembahasan ini pelan-pelan, karena untuk urusan nasib, yang tergesa-gesa biasanya justru yang paling rentan. Bunga-bunga Primbon yang dipercaya mampu mengusir sial 2026. Dalam Primbon Jawa, tidak semua bunga diciptakan setara. Sebagian hanya indah di mata, sebagian lain bekerja di wilayah yang tak terlihat. Tahun 2026 disebut sebagai tahun dengan arus energi berlapis. Artinya, nasib buruk tidak datang dalam satu bentuk, melainkan menyebar. Rezeki tersendat, hubungan memanas, kesehatan melemah, dan batin terasa kosong tanpa sebab jelas. Karena itu, Primbon tidak menyarankan satu bunga saja, melainkan bunga-bunga dengan watak energi yang saling melengkapi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Bunga melati putih penetral niat buruk dan energi iri. Bunga melati putih dalam Primbon disebut sebagai bunga berwatak bening. Ia tidak menyerang, tidak menolak, tetapi menyerap. Energi iri, dengki, niat buruk yang diarahkan secara halus, baik disengaja maupun tidak, dipercaya akan melemah ketika bertemu dengan melati. Itulah sebabnya, melati sering digunakan dalam prosesi sakral, bukan karena mistis semata, tetapi karena sifatnya yang membersihkan jalur energi manusia. Untuk 2026, melati dipercaya penting bagi mereka yang merasa sering jadi sasaran omongan orang, merasa rezekinya dipantau tapi tak pernah benar-benar sampai, atau hidupnya terasa berat padahal tidak berbuat salah. Namun, Primbon mengingatkan, melati tidak kuat berdiri sendiri. Ia penetral, bukan penjaga. 2. Bunga kenanga penyeimbang nasib dan penjaga rezeki. Jika melati membersihkan, maka kenanga menstabilkan. Dalam Primbon, kenanga dikenal sebagai bunga yang mampu menenangkan getaran hidup. Ia bekerja pada wilayah rezeki, pekerjaan, dan hubungan sosial. Kenanga dipercaya efektif ketika seseorang berada di fase hidup yang naik turun tidak jelas. Hari ini lancar, besok jatuh.
Hari ini damai, besok ribut. Tahun 2026 disebut rawan kondisi semacam ini. Aroma kenanga dalam kepercayaan Jawa bukan sekedar wangi, melainkan penanda keseimbangan energi. Namun ingat, kenanga hanya bekerja optimal jika niat pemiliknya tidak serakah. Primbon sangat tegas soal ini. 3. Bunga mawar merah pengunci diri dan perlindungan pribadi. Mawar merah bukan bunga romantis dalam primbon. Ia adalah bunga keberanian. Energinya keras, tegas, dan protektif. Mawar merah dipercaya mampu mengunci energi diri agar tidak mudah ditembus oleh pengaruh buruk dari luar. Untuk 2026, mawar merah direkomendasikan bagi mereka yang merasa sering melelahkan secara batin, mudah terpancing emosi, atau merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Namun, primbon juga memberi peringatan keras. Mawar merah tidak cocok bagi jiwa yang rapuh. Salah penempatan, energinya justru bisa memperbesar konflik. 4. Bunga kantil pengikat keselamatan dan harmoni keluarga. Terakhir, dan paling halus dayanya, kantil. Dalam primbon, kantil disebut sebagai bunga pengikat. Ia mengikat keselamatan, ketentraman, dan rasa pulang. Di tahun 2026 yang rawan gesekan batin dan keluarga, kantil dipercaya menjaga agar masalah tidak berkembang menjadi perpecahan. Ia bekerja pelan, tidak terasa, namun konsisten. Primbon menyebut, jika kantil layu tanpa sebab, itu sering dianggap sebagai tanda bahwa ia telah mengambil energi buruk yang seharusnya jatuh pada penghuni rumah. 4 bunga ini bukan jimat, mereka adalah alat penyelaras. Primbon mengajarkan, bukan bunga yang mengubah nasib, tetapi keselarasan antara niat, waktu, dan alam. Dan tahun 2026 adalah tahun di mana keselarasan menjadi penentu, siapa yang bertahan dan siapa yang terseret arus.